Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu saja merindukan sukacita dan kebahagiaan memenuhi kehidupan mereka. Bahkan manusia berjuang keras untuk supaya dalam kehidupan mereka mengalami kebahagiaan hidup. Termasuk saya dan saudara, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, semuanya itu selalu berkaitan untuk memperoleh, untuk mendapatkan, dan untuk mengalami kebahagiaan hidup. Tetapi yang menjadi masalah utama manusia adalah bahwa banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah. Padahal kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang salah itu hanya kebahagiaan semu. Itu bukan kebahagiaan yang nyata. Itu kebahagiaan yang palsu. Dan kemudian pada akhirnya kebahagiaan yang demikian akan berakhir dengan penderitaan. Dan kebahagiaan yang demikian juga tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana cara untuk kita meraih kebahagiaan yang sejati, yang bertahan kekal di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang Allah sendiri mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Allah akan mengerjakan berbagai hal untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara, melalui perenungan malam hari ini, setiap kita mencari kebahagiaan dan sukacita dengan cara yang benar, dan setiap kita meraih sukacita yang sejati, yang benar, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-84 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari kembali siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara.
Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah sebuah mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Dan isi dari mazmur ini, saudara, adalah menggambarkan bagaimana Bani Korah ini merindukan bait Allah, merindukan pelataran Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian dia gambarkan bagaimana kerinduannya tersebut. Dan kemudian dia juga gambarkan bahwa orang yang merindukan dekat dengan Tuhan akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu pemazmur ini juga menjelaskan mengapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Diawali dari ayat 2, saudara. Dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi pemazmur ini menjelaskan bahwa tempat kediaman Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu satu hal yang sangat disenangi. Dia gambarkan dengan betapa disenangi. Dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan merupakan satu hal yang sangat dia senangi, saudara. Dan dia berkata di ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sebagai bukti bahwa
Hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah satu kesenangan dalam hidupnya. Dia juga menegaskan dan menggambarkan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia begitu rindu kedekatan dengan Tuhan. Hatinya begitu rindu dekat dengan Tuhan. Jiwanya hancur karena rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara, di ayat yang ke-11 dia menegaskan, dia menggambarkan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia buat perbandingan saudara, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dia gambarkan 1:1000. Hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, daripada di tempat lain. Betapa dia rindu akan Tuhan saudara. Jiwanya hancur karena rindu akan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah kesenangan bagi dia. Bahkan 1:1000 dia gambarkan daripada di tempat lain. Lebih baik dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara, melalui Mazmur ini saya rindu kita merenung seberapa rindu kita dekat dengan Tuhan, seberapa haus kita akan hadirat Tuhan, seberapa rindu kita beribadah kepada Tuhan. Apakah saat ini saudara bisa digolongkan, kita bisa digolongkan seperti pemazmur ini? Betapa kita senangi hadirat Tuhan, betapa kita senangi dekat dengan Tuhan sampai jiwa kita begitu merindukannya, sampai kita sadar bahwa 1000 kali lebih baik dekat dengan Tuhan daripada tempat lain. Adakah kerinduan kita kepada Tuhan sedalam dan sekuat itu saudara? Adakah kehausan kita akan Tuhan sedalam dan sekuat itu? Dan kemudian saudara, kalau hari ini kita memiliki kehausan dan kerinduan sedalam itu, kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Tetapi jika hari ini kita belum benar-benar merindukan Tuhan, mari kita berenung bersama dan kemudian membuat komitmen bersama saudara. Saudaraku, mungkin saudara sedang mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang saudara cari adalah kebahagiaan dunia. Dengar saudara, dunia ini akan lenyap, dunia ini akan binasa, semuanya akan hancur dengan seketika. Kalau kita mencari kesenangan dunia, kita akan kecewa saudara, karena semuanya akan lenyap. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini begitu singkat, begitu fana. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini bersifat semu. Situasi dan keadaan akan segera mengubah kebahagiaan saudara kalau kebahagiaan saudara berasal dari dunia ini. Itu sebabnya saat ini saya rindu mengalihkan fokus kita saudara. Kebahagiaan kita bukan lagi berasal dari dunia. Ya, kalau saudara rindu diberkati, saya berdoa saudara juga diberkati. Kalau saudara rindu jadi orang sukses, jadi orang berhasil, saya berdoa saudara jadi orang sukses, saudara jadi orang berhasil. Tetapi jangan saudara dasarkan sumber kebahagiaan dari berkat keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dasarkanlah sukacita dan kebahagiaan saudara kepada kedekatan akan Tuhan, kepada Tuhan sendiri, bahwa Dialah sumber sukacita dan damai kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau kita mengalihkan pandangan kita.
Silakan saudara berjuang hari demi hari untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Saudara berjuang hari demi hari untuk saudara menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses. Saya mendukung saudara, lakukan yang terbaik untuk saudara sukses, untuk saudara diberkati, untuk saudara berhasil. Tapi satu hal yang hari ini saya mau mengarahkan saudara bahwa sekalipun saudara berjuang mencari perkara dunia, mencari materi dunia, keberhasilan dunia, itu tidak salah saudara. Jika saudara melakukannya dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mau alihkan saudara, bahwa sumber sukacita kita bukan dari perkara dunia, dari keberhasilan kesuksesan dunia, perkara materi, tetapi sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Jika sumber sukacita kita dari Tuhan dan kemudian kita melakukan yang terbaik mencari berkat dunia ini, maka hidup kita akan lengkap saudara. Tetapi jika kita mencari perkara dunia ini dan sumber sukacita kita juga dari sana, kita akan menyesal, karena semuanya itu bersifat semu dan sementara. Itu sebabnya hari ini, sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi sumber sukacita saudara, yaitu kedekatan dengan Dia menjadi sumber sukacita dalam hidup saudara? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya hidup selalu dekat dengan Tuhan? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya beribadah kepada Tuhan, sampai pemazmur ini berkata bahwa jiwaku hancur merindukan Engkau? Sampai pemazmur ini berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu dekat dengan Engkau daripada 1000 hari di tempat lain. Dia begitu merindukan Tuhan saudara. Biarlah setiap kita juga malam hari ini rindu dan haus akan Tuhan. Dan kemudian setelah menegaskan kerinduannya akan Tuhan saudara, pemazmur ini menjelaskan apa yang dia alami sebagai orang yang hidup merindukan Tuhan. Kita lihat bersama di ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Lalu kemudian ayat yang ke-6 saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sampai 2 kali pemazmur menegaskan bahwa berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang yang rindu akan Tuhan, diam di rumah Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan, berhasrat datang kepada Tuhan, rindu akan Tuhan. Orang yang rindu haus akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya sekali lagi, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita saudara, dan buktinya saudara menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam hidup saudara, sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup saudara. Saudara rindu terus-menerus untuk diam di rumahnya. Artinya apa saudara? Untuk selalu dekat dengan Dia. Bukan maksudnya sepanjang hari kita tinggal di gereja, bukan saudara, tapi maksudnya adalah selalu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu dekat dengan Dia. Rindu terus-menerus hati ini memuji memuliakan Dia. Rindu diam dekat dengan Dia. Karena orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Saudara, ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan yang kita akan alami ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Ada satu sukacita yang luar biasa yang tidak akan terjelaskan ketika kita selalu rindu dekat dengan Dia, haus akan Dia. Biarlah setiap saudara malam hari ini mengalami satu sukacita yang sejati, satu sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan sukacita yang palsu yang berasal dari dunia ini, yang dicari oleh semua orang di dunia ini saudara. Tapi biarlah sukacita kita berasal dari Tuhan. Damai kita, kebahagiaan kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita.
Tuhanlah yang menjadi sumber kedamaian di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita selalu diam dekat dengan Tuhan dan memuliakan Dia. Saudara, berikutnya dan selanjutnya, pemazmur ini menjelaskan apa alasan sehingga orang yang diam dekat dengan Dia pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita lihat bersama saudara, setelah di ayat 5, ayat 6 dia berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Setelah dia menegaskan 2 kali bahwa berbahagialah orang yang rindu dekat dengan Tuhan, dia jelaskan alasannya mulai ayat 7, di mana dia berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mengapa orang yang dekat dengan Tuhan, yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, mereka akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya? Kenapa saudara? Karena apabila mereka melintasi lembah baka, apabila mereka sampai kepada situasi sulit, situasi berat, situasi yang sepertinya tanpa harapan, apabila mereka menghadapi masalah dan persoalan hidup yang berat, apabila mereka menghadapi penyakit, apabila mereka menghadapi kondisi yang sulit di dalam hidup mereka, maka firman Tuhan berkata mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Mereka akan mengubahnya menjadi situasi yang penuh harapan. Artinya apa saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang rindu selalu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan karena situasi yang tanpa harapan, situasi yang sulit, situasi yang berat sekalipun, dia sanggup ubah menjadi situasi yang penuh harapan. Haleluya saudara. Kalau kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan memakai kita untuk mengubah keadaan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya keadaan hidupnya yang bisa dia ubah, keadaan keluarganya juga sanggup dia ubah karena Tuhan yang bekerja. Bahkan keadaan lingkungannya juga akan berubah karena Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saudara, rindukan selalu Tuhan, alami kebahagiaan dekat dengan Tuhan, karena dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan karena kita akan mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi situasi yang penuh harapan. Saudara, ketika aku pergi merintis gereja yang sedang aku gembalakan sekarang, pada waktu itu aku masuk ke daerah ini saudara. Jujur secara manusia, daerah ini adalah daerah yang tanpa harapan. Secara manusia, sebelum saya seringkali sudah banyak penginjil-penginjil yang datang ke daerah ini saudara. Dari berbagai sekolah tinggi teologi mereka datang ke tempat ini mencoba untuk merintis gereja, tapi selalu saja gagal dan selalu saja gagal karena memang daerah ini adalah daerah yang begitu sulit untuk dijangkau oleh Injil, begitu sulit untuk dimenangkan karena daerah ini daerah yang dikuasai begitu banyak hal yang menghancurkan, daerah yang dikuasai oleh perdukunan okultisme, daerah yang dikuasai oleh perzinahan, daerah yang dikuasai oleh narkoba. Saudara, seketika saya datang, pada waktu itu perang sedang terjadi antar OKP saudara, begitu mencekam dan tanpa harapan. Dan aku datang sebagai anak muda umur 19 tahun. Aku datang ke tempat ini saudara, untuk memberitakan Injil, untuk merintis sebuah gereja lokal. Sebuah kondisi yang begitu sulit, mental saya juga harus dipersiapkan. Daerah ini juga begitu hancurnya. Aku tahu satu-satunya yang menjadi harapan adalah pengandalanku akan Tuhan, kedekatanku akan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk sujud di kaki Tuhan.
Setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara pikiran aku tidak mengerti bagaimana caranya memberitakan Injil, bagaimana caranya memenangkan jiwa-jiwa di daerah seperti ini. Tetapi ketika aku membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bekerja. Akhirnya saudara, hari ini begitu banyak jiwa dimenangkan. Begitu banyak jiwa yang berasal dari perdukunan, berasal dari okultisme, premanisme, keterikatan dengan obat-obatan, kehancuran keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak jiwa dimenangkan. Bahkan ratusan anak sedang diproses, dikembangkan di tempat ini saudara. Karena saya rindu, saya mau mendidik mereka dari masa kecil mereka supaya besar jangan rusak dulu baru diperbaiki. Saya berpikir bahwa lebih baik saya mencegah, sehingga di tempat ini ratusan anak, begitu banyak anak yang sedang dikembangkan setiap hari, hampir setiap hari di tempat ini saudara. Artinya apa? Hari ini sudah terjadi perubahan di daerah ini. Saya awali sekitar 20 tahun yang lalu merintis saudara. Kedekatan dengan Tuhan telah mengubah daerah ini. Telah mengubah daerah ini. Dan hari ini pun aku berkata kepada saudara, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun keadaan yang sedang ada di depan mata saudara, itu seperti lembah baka bagi saudara, tanpa harapan bagi saudara. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, satu saat engkau akan mengalami kebahagiaan, karena Tuhan akan mengubah situasi dan keadaan itu. Tuhan akan memakai engkau untuk mengubah situasi dan keadaan itu. Keadaan apapun itu, baik keadaan keluarga saudara, ekonomi saudara, lingkungan saudara, apapun itu, Tuhan akan memakai saudara ketika saudara intim dan dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan yang tak terjelaskan hari ini saudara, ketika aku melihat perubahan besar terjadi. Ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu, dan aku mengingat hari ini, ada perubahan besar terjadi. Ada perubahan dahsyat yang terjadi. Satu hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Perubahan lembah baka berubah menjadi tempat yang bermata air. Situasi saudara pun akan berubah ketika di dalam hidupmu engkau rindu selalu dekat dengan Tuhan, dan engkau akan mengalami kebahagiaan melihat situasi yang diubah oleh Tuhan. Dan alasan kedua kenapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan saudara, karena dikatakan ayat 7 bagian B, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang rindu, orang yang haus akan Tuhan akan diselubungi dengan berkat. Itu sebabnya orang itu akan berbahagia. Tuhan akan menyelubungi hidupnya, melingkupi hidupnya dengan berkat-berkatnya. Sungguh alangkah luar biasa saudara, sungguh alangkah membahagiakan jika di dalam hidup kita diselubungi dengan berkat. Dan ketahuilah, jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu rindu dengan Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya kepada saudara. Saudara akan diselubungi dengan berkat, saudara akan dilingkupi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang aku alami hari ini saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Itu yang aku saksikan hari ini, yang mendatangkan sukacita yang tak terjelaskan saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan memberkati hidupku dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Saudara pun akan hidup berbahagia. Hidupmu akan diselubungi dengan berkat jika engkau hidup selalu rindu semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Situasi dan kondisi yang sulit
tidak akan mampu menahan berkat Tuhan kepada saudara. Situasi pandemi, situasi krisis, situasi apapun itu saudara, bahkan situasi yang seperti lembah baka yang tanpa harapan pun tidak akan bisa menahan berkat Tuhan atas saudara. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah dekat dengan Tuhan dan alami berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, yang dialami oleh pemazmur ini sehingga ketika dia dekat dengan Tuhan dia berbahagia. Di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, logikanya orang yang berjalan itu makin lama makin lemah, makin lama makin capek, makin lama makin lemah dan makin lelah, dan akan menyerah pasti di satu saat. Tapi lihat saudara, untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menguatkan orang yang selalu rindu dekat dengan Dia, orang tersebut akan berbahagia dalam segala situasi. Kenapa saudara? Karena digambarkan di sini makin lama kalau orang lain makin lemah, kalau orang lain makin lelah dengan situasi, dengan kondisi yang ada, tapi orang-orang yang rindu dekat dengan Tuhan makin lama malah makin kuat saudara. Sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung, sekalipun situasi dan kondisi begitu berat, tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, dan semakin lama semakin kuat. Ya, hari ini mungkin saudara sedang tertatih-tatih berjalan, melangkah, menapaki perjalanan kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu dekat dengan Tuhan, kalau saudara haus akan Tuhan, maka di dalam kehidupan saudara akan mengalami semakin lama semakin saudara disegarkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara dikuatkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat di dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Betapa indahnya renungan firman Tuhan di malam hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita begitu merindukan kedekatan, keintiman dengan Tuhan, haus akan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan memakai kita mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air, mengubah situasi tanpa harapan menjadi penuh harapan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Kita akan dipakai Tuhan mengubah situasi menjadi baik. Bukankah itu sesuatu yang sangat membahagiakan? Ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan saudara. Kenapa? Firman-Nya kembali menegaskan kita akan diselubungi dengan berkat, dilingkupi dengan berkat, ditutupi dengan berkat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Dan kalau kita selalu rindu dekat dan intim dengan Tuhan, maka kita akan makin lama makin kuat, berjalan melangkah makin lama makin kuat. Kalau orang-orang mungkin makin lama makin lemah dan akhirnya menyerah, kita makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Itu sebabnya hari ini alamilah kedekatan dengan Tuhan, nikmatilah kedekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindulah selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Mari raih janji firman Tuhan ketika saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kebahagiaan sejati yang bisa kami temukan dalam hidup ini, sukacita sejati yang bisa kami raih dalam hidup ini adalah ketika kami rindu dan haus dekat dengan Tuhan.
Karena ketika kami dekat dengan-Mu ya Bapa, Engkau akan mencurahkan kebahagiaan dalam hidup kami. Engkau akan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup kami ketika Engkau mengubah keadaan di depan mata kami, ketika Engkau melingkupi kami dengan berkat, dan ketika Engkau memberi kami kekuatan sehingga makin lama kami makin kuat. Itu janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa, dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu.
Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan, mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu.
Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan, kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali dalam nama Yesus. Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-Mu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara,
supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anakmu dibangkitkan, pekerjaan anak-anakmu dibangkitkan, usaha anak-anakmu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anakmu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, berkati profesi anak-anakmu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anakmu, ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anakmu, berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani, ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anakmu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu, ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anakmu, ya Tuhan, yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anakmu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup, ya Tuhan, membuka jalan bagi anak-anakmu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anakmu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anakmu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anakmu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju, ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini, Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua
Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong, berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan, semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel Renungan Malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.